Banyak orang memasuki tahun baru dengan perasaan yang cukup berat. Bukan karena tahun 2026 ini nanti bakal menakutkan, tapi karena pikiran masih penuh dengan beban 12 bulan yang lalu. Seakan ada tumpukan kekhawatiran yang tidak selesai, keputusan yang melelahkan, dan penyesalan kecil yang diam-diam membatasi energi mental. Kita mencoba semangat baru, tapi pikiran terasa penuh, seperti tidak memiliki lagi ruang untuk bergerak. Lalu, bagaimana kita bisa memulai tahun yang baru ini nanti jika pikiran kita masih memikul tahun sebelumnya? Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca, jumpa kembali bersama saya Lingga di channel Ruang Baca. Di edisi Teras Wawasan kali ini kita akan membahas bagaimana menata ulang pikiran sebelum memasuki tahun 2026. Tentunya bukan dengan motivasi, tetapi dengan memahami bagaimana pikiran kita bekerja. John Swiller, pencetus kognitif load therapy tahun 88 menjelaskan bahwa otak manusia memiliki kapasitas terbatas. Ketika informasi menumpuk selama setahun penuh, pikiran kehilangan kemampuan untuk memilah hal penting dan tidak penting. Roy Baumeister melalui teori decision fatigue menunjukkan bahwa pengambilan keputusan kecil setiap hari seperti mengatur nama file, menulis atau memilih menu makan, serta pekerjaan-pekerjaan kecil lainnya ternyata tanpa disadari menguras energi mental secara drastis. Ditambah lagi, selama 12 bulan penuh, peristiwa emosional meninggalkan emosi residu, yaitu konflik yang belum selesai seperti target yang gagal, harapan yang tertunda, dan ambisi yang harus dikalahkan. Beban ini membentuk fenomena yang banyak orang rasakan di Desember hingga Januari. Seperti menyadari merasakan pikiran terasa penuh, tetapi tidak tahu apa yang memenuhi pikiran itu. Untuk memahami mengapa pikiran perlu didetoks, kita harus melihat tiga mekanisme utama yang bekerja diam-diam sepanjang tahun. Yang pertama adalah mental clutter, yaitu pikiran penuh oleh informasi mikro stres. Dimulai dari notifikasi pekerjaan, meeting, pesan grup, sampai perubahan kecil dalam rutinitas. Semua yang masuk sebagai beban kerja dan beban kognitif. Hal ini terjadi karena otak tidak dirancang untuk memproses puluhan stimulus secara bersamaan yang bisa membuat fokus terpecah, memori jangka pendek penuh, dan energi mental cepat habis. Yang kedua adalah emotional residue, yaitu sisa emosi dari peristiwa-peristiwa yang belum tuntas atau belum selesai. Sebuah konflik kecil dari kesalahan di masa lalu atau kekecewaan yang menetap dalam pikiran selama berbulan-bulan tanpa kita sadari. Sedangkan pikiran terus bekerja dengan ekstra untuk menahan atau mengabaikannya. Dan tentunya hal tersebut sangat menguras energi. Yang ketiga adalah cognitive fatigue, kelelahan berpikir setelah 12 bulan berjalan. Setiap hari kita membuat ratusan keputusan. Tidak semuanya besar, tetapi semuanya memakai energi mental. Ketika Desember tiba, kapasitas itu terasa sangat menurun drastis karena decision fatigue ini. Tiga mekanisme ini memiliki efek kombinasi, yaitu sulit berpikir jernih, sulit fokus, mudah cemas, dan selalu merasa ada yang perlu dibereskan. Detox pikiran bukan tentang membuang semua pikiran. Detox adalah upaya mengurai, memberi ruang, dan menata kembali beban-beban yang sudah menumpuk terlalu lama. Jika kita memahami cara pikiran bekerja,
kita akan menemukan gambaran yang lebih rasional, yaitu kita tidak bisa memasuki tahun baru dengan kapasitas mental yang sama seperti ketika meninggalkan tahun sebelumnya. Pikiran yang penuh tidak mampu menerima hal baru. Pikiran yang lelah tidak mampu membuat keputusan yang baik, dan pikiran yang membawa residu emosi sulit menumbuhkan harapan. Detoks pikiran menjadi langkah penting bukan sebagai ritual akhir tahun, tetapi sebagai reset sistem agar kita bisa memasuki tahun 2026 dengan kapasitas mental yang utuh. Detoks bukan tentang melupakan peristiwa 2025, tetapi tentang memutus beban yang tidak perlu lagi kita bawa. Terkadang memang bukan hidup yang berat, tetapi cara berpikir atau pikiran kita yang terlalu penuh, seakan mampu menampung semuanya. Detoks pikiran memberi kita kesempatan untuk memulai ulang dengan lebih ringan, lebih sadar, dan lebih siap menghadapi tahun baru. Demikian pembahasan di Teras Wawasan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Dukung terus channel Ruang Baca dengan membagikan video ini. Dan mari berdiskusi di kolom komentar, karena setiap pikiran yang terbuka adalah bagian dari perjalanan kita bersama. Sampai jumpa di Teras Wawasan berikutnya. Buka pikiranmu, ubah polanya, hidupmu pasti bergairah. Assalamualaikum.